Saat ini ada banyak berita terus-menerus mengenai virus COVID-19 dan dampaknya yang melanda negeri kita dan seluruh dunia. Benar bahwa telah terjadi hal-hal yang di luar perkiraan kita. Di berbagai tempat telah diumumkan bahwa banyak kegiatan-kegiatan harus ditunda atau dibatalkan. Sekolah-sekolah, perkuliahan menjalankan sistem belajar daring, begitu juga ibadah-ibadah di banyak daerah. Kita dihadapkan kepada pilihan untuk merespon semua keadaan ini dengan ketakutan dan kepanikan atau dengan iman dan hikmat. Biarlah kita memilih untuk selalu merespon dengan iman. Kita tidak melihat kepada situasi sekeliling kita dengan mata badani, tetapi dengan mata iman. Mata kita memandang kepada Tuhan Yesus. Mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Mata kita fokus kepada Tuhan Yesus. Inilah yang dilakukan oleh Josafat ketika menghadapi musuh yang besar. Ia berdoa kepada Tuhan. Kita semua juga perlu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam buku 2 Tawari 20 ayat 9 dikatakan, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Dan pada ayat 2 Tawari 20 ayat 12 dikatakan, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Josafat dan umat Israel berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Dan kita tahu Tuhan kemudian berfirman kepada mereka, dan Tuhanlah yang berperang bagi mereka dan memberi mereka kemenangan. Adalah Tuhan yang menyelamatkan mereka dari musuh yang begitu besar. Tuhan yang sama yang menyelamatkan Josafat adalah Tuhan yang sama yang menyelamatkan kita di zaman sekarang ini. Apapun bentuk musuh yang kita hadapi, karena Tuhan Yesus tidak berubah sampai selama-lamanya. Namun mata kita harus selalu memandang kepadanya, dan hati kita harus selalu percaya kepada firman-Nya. Ketika kita menghadapi suatu situasi di mana kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, seperti Josafat, namun saat mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan akan berfirman, mengajari kita, memberi kepada kita hikmat-Nya. Tuhan akan memimpin kita langkah demi langkah. Tiap-tiap hari Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan pasti akan membawa kita kepada kemenangan. Setan tidak mau kita memandang kepada Tuhan. Setan mau kita memandang kepada semua hal yang bisa dilihat, didengar, dirasa oleh indera kita ini. Setan mau pikiran kita dikuasai oleh ketakutan dan merespon hanya dengan kekuatan manusiawi saja. Jika kita kalah dalam pikiran kita, maka kita akan kalah dalam seluruh hidup kita. Setan mau kita menjadi terlalu sibuk, terlalu khawatir untuk mencari wajah Tuhan dan memandang kepada Tuhan saja. Namun hari ini kita mengenal tipu dayanya. Kita tidak bersandar pada kekuatan manusia. Kita tidak perlu dikuasai ketakutan. Kita dapat menguasai pikiran kita oleh kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Inilah bagian kita sebagai anak-anak Tuhan yang sejati. Kita memiliki roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai penolong, pembawa damai, yang akan dilanda ketakutan di saat seperti ini. Justru di saat sekarang, kiranya anak-anak Tuhan menyatakan terang Tuhan, dan bukan ikut dilanda ketakutan dan kekhawatiran. Pada saat sekarang inilah kita dapat memakai waktu kita tiap hari untuk membawa berita pengharapan kepada orang lain. Kita dapat mendoakan orang lain untuk sama-sama beriman teguh kepada Tuhan. Roh Kudus kiranya memimpin kita masing-masing. Misalnya kita dapat membuat komitmen untuk mendoakan satu orang, satu nama secara khusus setiap hari yang ditaruh Roh Kudus di dalam hati kita. Atau kita dapat membuat komitmen 5 menit setiap hari untuk menelepon seseorang, untuk menanyakan kabarnya, menguatkan dia, dan bila terbuka kesempatan untuk berdoa bersamanya. Inilah waktu yang baik untuk menjadi terang Tuhan,
Waktu yang singkat 5 menit tersebut dapat membawa dampak yang kekal bagi kehidupan seseorang. Yesaya 60 ayat 1-3 berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu." Kita dapat menjadi terang bila memang kita sendiri telah terlebih dahulu memiliki terang itu di dalam kita. Bila kita sendiri masih berjuang, kita belum dapat menolong orang lain. Mari kita miliki pikiran yang menang. Biar mata kita memandang kepada Tuhan senantiasa, seperti yang dilakukan oleh Josafat. Imajinasi kita untuk masa depan janganlah berupa hal-hal buruk yang dapat terjadi, tapi seperti firman yang selalu diajarkan Bapak Munte sejak dahulu, bahwa kita sebagai warga kerajaan sorga, kita memiliki gaya hidup mental mujizat, yakni dalam segala perkara yang terjadi, kita selalu berharap akan kuasa Tuhan, akan mujizat Tuhan terjadi, baik di masa sekarang dan juga untuk masa yang akan datang. Ketika firman Tuhan datang kepada Josafat dan umat Israel, mereka tidak meragukannya. Mereka bertindak dengan iman. Mereka mematuhi apa yang dikatakan oleh firman, dan mereka menang atas musuh mereka. Demikian juga kiranya kita. Kita tidak pernah meragukan firman Tuhan, tidak pernah meragukan janji Tuhan. Sudah bertahun-tahun setiap kali kita akan KKR bersama, selalu dibagikan firman Tuhan dari Mazmur 91 kepada kita, yang mengingatkan kita akan janji Tuhan untuk perlindungan yang teguh bagi kita anak-anaknya yang bersekutu dengan Dia. Firman Tuhan dalam Mazmur 91 yang sudah lama ditabur di dalam hati kita, bukan hanya kita pakai ketika kita akan KKR, namun untuk semua situasi kehidupan yang kita hadapi, khususnya di saat sekarang ini. Itu sebabnya mata kita benar-benar tertuju kepada janji Tuhan ini. Kita tidak mau terganggu dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, tapi kita tetap mempercayai firman Tuhan dengan sepenuhnya. Ada kisah dari seorang pendeta yang bepergian dengan pesawat terbang, di mana dalam satu perjalanan diumumkan bahwa pesawat akan memasuki cuaca buruk dan setiap orang diminta memakai sabuk pengaman. Jangan berjalan-jalan, jangan pergi ke kamar mandi, dan minuman panas untuk sementara waktu tidak dapat disajikan. Dan memang benar pesawat itu memasuki badai yang sangat buruk, di mana pesawat itu bergoncang sangat hebat. Semua orang terdiam, banyak yang menutup mata mereka. Beberapa lainnya tampak seperti berdoa. Sebab untuk waktu yang lama, orang-orang di dalam pesawat itu merasakan mereka seperti akan mau jatuh. Lalu pesawat itu naik kembali, tapi kemudian jatuh lagi. Demikian hebatnya goncangan karena cuaca buruk tersebut. Ketika pendeta itu melihat sekelilingnya, dia melihat semua muka-muka orang penuh kecemasan, penuh ketakutan. Kecuali satu orang anak perempuan kecil yang duduk tidak jauh darinya. Pendeta ini sangat heran melihat anak tersebut. Sedikit pun kelihatannya dia tidak terganggu dengan badai yang sedang melanda pesawat mereka. Mukanya tenang, penuh damai. Dia sedang memegang bukunya dan dia membacanya dengan cahaya kecil dari atas. Sewaktu-waktu kelihatan dia berhenti sebentar lalu membaca lagi. Dan sedikit pun tidak ada ketakutan padanya. Ketika akhirnya pesawat berhasil mendarat dengan selamat, orang-orang mulai keluar dari pesawat. Pendeta ini mendekati anak tersebut dan bertanya, kenapa dia tidak ketakutan ketika ada badai melanda di atas sana? Anak itu menjawab, ayah saya adalah pilot pesawat ini. Saya percaya dia akan membawa kita semua dengan selamat dan menyampaikan kita pada tujuan. Betapa sangat sederhana anak ini percaya penuh pada ayahnya. Dan dapat kita katakan matanya fokus kepada ayahnya yang adalah pilot pesawat tersebut. Ayahnya dapat dipercaya untuk membawa dia dengan selamat sampai kepada tujuan. Itu sebabnya dia penuh damai walau ada badai yang melanda. Tuhan Yesus kita dapat dipercaya. Walau ada badai sebesar apapun yang melanda sekeliling kita, bahkan seluruh dunia ini. Marilah hati kita percaya teguh tanpa keraguan kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Tuhan Yesus adalah Bapa kita, Bapa yang baik, melebihi ayah anak tersebut. Juga Dia Bapa yang Maha Kuasa, tidak ada yang dapat menyamainya.
Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah dia percaya. Biarlah kita membuat keputusan bahwa tiap-tiap hari mata kita terus memandang kepada Tuhan. Dan saat kita berkata mata kita memandang kepada Tuhan, maka itu berarti kita mengisi hati kita dengan firman-Nya. Dan kita mencari wajah-Nya tiap hari dengan berdoa. Sebenarnya semua keadaan yang kita hadapi sekarang ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk lebih banyak berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita kaya akan firman dan mari kita lebih suka berdoa. Mari kita berdoa bagi pemimpin dalam pemerintahan kita agar Tuhan selalu memberikan pimpinannya mengenai langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk menghalangi penyebaran virus dan menjaga kestabilan ekonomi bagi hidup masyarakat. Mari kita berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani dalam seluruh gereja Tuhan, agar Tuhan memberikan pengertian bagaimana memberikan firman yang memenuhi kebutuhan jiwa-jiwa dan hikmat untuk terus membangun gereja Tuhan di saat sekarang ini dan memuliakan nama Tuhan dalam segala situasi. Mari kita berdoa bagi semua pemimpin di bidang medis supaya Tuhan membuka pikiran mereka untuk menemukan cara menghentikan virus ini. Dan kita berdoa untuk seluruh tenaga medis sebagai garis depan yang menghadapi situasi saat ini agar Tuhan selalu melindungi mereka, menguatkan mereka. Mari kita juga berdoa bagi semua yang sudah terinfeksi agar mereka dapat berseru kepada Tuhan dan Tuhan mengaruniakan kesembuhan. Mari kita berdoa untuk semua pemimpin dalam setiap lapisan masyarakat di tiap daerah agar dapat dipakai Tuhan melayani masyarakat, dan kita doakan semua masyarakat terbuka hatinya mematuhi dengan baik apa yang disampaikan oleh pemimpin sehingga ada kerjasama yang baik yang membawa jalan keluar bagi daerah masing-masing. Dan kita berdoa kiranya semua keadaan ini membuat seluruh jiwa-jiwa berpikir mengenai kehidupan mereka dan mengenai kekekalan, yang membuat jiwa-jiwa mencari Tuhan dan biarlah mereka dapat diselamatkan. Mari kita berdoa pada saat sekarang ini agar semua anak-anak Tuhan mau merendahkan hati, mau sungguh-sungguh bertobat, menyadari bahwa hidup kita sepenuhnya sangat bergantung pada Tuhan. Biarlah kita memulai semuanya dengan doa. Kita menang lebih dahulu di dalam doa kita dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Biarlah kita semua dimanapun Tuhan menempatkan kita, kiranya setiap hari kita dipakai Tuhan dengan efektif untuk menyebarkan berita firman yang membangkitkan iman, pengharapan, kasih, dan bukan menyebarkan berita ketakutan. Sebagaimana mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus saja, kita mengajak orang lain untuk juga menunjukkan mata mereka kepada Tuhan Yesus. Mari kita terus wait, watch, work pada saat sekarang ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kita menantikan, berjaga-jaga dan bekerja terus untuk kerajaan sorga. Masih banyak yang dapat kita lakukan bahkan dari rumah sekalipun. Kita dapat berdoa dan belajar firman lebih banyak. Kita dapat mendoakan dan melayani orang lain lebih banyak. Kita dapat memberitakan suara kebenaran yang membawa kebebasan bagi jiwa-jiwa dari mana saja. Ketika mata kita tetap tertuju pada Tuhan Yesus, maka semua keadaan ini akan menguatkan kita, membuat kita semakin bertumbuh dewasa rohani, membuka mata kita mengenai kekekalan. Biarlah seperti Josafat, kita semua menjadi pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin.